Bentang Khatulistiwa Indonesia menaungi lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kaya akan ragam rupa, budaya, bahasa, serta alamnya. Namun masih perlu memperhatikan kesejahteraan manusianya. Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebuah kabupaten perbatasan yang berada di Provinsi Maluku, Indonesia. Dengan ibu kotanya ialah Kelurahan Tiakur, salah satu kelurahan di Kecamatan Moa. Kabupaten ini berada di sebelah selatan Provinsi Maluku dan juga di sebelah selatan Laut Banda, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste dan Australia. Sejak dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun 2008 silam, melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008, sudah banyak hal yang sudah dilakukan, buah dari pembangunan pemerintahan dari masa ke masa. Nah, ingin tahu perjalanan pembangunan daerah ini? Yuk, ikuti kami dalam episode spesial 16 tahun MBD membangun. Dari Ustutun hingga Marsela, begitulah masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya atau MBD menyebut koordinat wilayahnya yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Sunda Kecil. Merupakan daerah otonom wilayah pemerintah Provinsi Maluku yang terdiri lebih dari 48 pulau, yang 7 diantaranya adalah kepulauan terluar Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Letak geografisnya yang cukup terpencil di Laut Banda, MBD juga dikenal dengan sebutan Forgotten Island of Indonesia atau Pulau-Pulau Indonesia yang terlupakan. Meski demikian, wilayah MBD mempunyai potensi besar sebagai koridor keanekaragaman hayati laut dan potensi minyak bumi kawasan Indonesia Timur bagian selatan. Belakangan ini di berbagai media sering kita jumpai tentang berita-berita soal kemajuan percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di berbagai daerah di Indonesia. Dampak dari kemajuan percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik tersebut juga dirasakan daerah kepulauan Kabupaten MBD. Seperti Pulau Lakor misalnya, sumber daya listrik PLN mulai bisa dinikmati masyarakatnya sejak Agustus 2023. Seperti dikatakan Stevi dan Ciraya, selaku Kepala Pelayanan PLN Kabupaten Lakor. Masyarakat Pulau Lakor bersyukur dan mengapresiasi dengan hadirnya listrik PLN. Saya kebetulan selaku Kepala Pulau Lakor, juga saya anak daerah Lakor. Saya juga melihat respon dari masyarakat, secara pribadi juga saya merasa bersyukur. Karena impian selama katanya 78 tahun, menjelang 79 tahun Indonesia merdeka, baru tahun ini masuk listrik di Pulau Lakor ini, Kecamatan Lakor. Namun hal tersebut masih terasa timpang bagi masyarakat Pulau Lakor karena durasi listrik menyala masih belum optimal. Sebenarnya ada keresahan. Secara jujur saya sampaikan, ada keresahan dari masyarakat Kecamatan Lakor bahwa kenapa hanya nyala 6 jam. Cuma kita di Lakor ini hanya unit layanan. Unit layanan artinya bahwa kita masih dengar keputusannya dari MOA dan Somlak. Jadi kalau memang pertama itu estimasi minyak bisa sampai dengan beban mesin yang terpakai, otomatis bisa lanjut sampai 12 jam. Cuma ini minyak yang terpakai itu terbuang percuma, seimbang dengan beban mesin yang sementara operasi. Nah, itu estimasi perhitungannya begitu. Tidak dapat dipungkiri, berbagai kendala menjadi faktor percepatan pembangunan terlihat lamban. Listrik belum sepenuhnya menjangkau setiap desa dan dusun di Pulau Lakor. Untuk sekarang ada 7 desa, 2 dusun, semuanya sudah terpasang. Istilahnya listriknya sudah masuk.
Cuma ada sebagian kecil yang belum terpasang karena mungkin faktor biaya, faktor pemasangan, pemasangan barunya ini yang masih mereka terkendala di biaya. Standar biaya yang ditentukan berapa? Kalau untuk daya 900 1.263.000. Ya, 1.263.000. Karena lebih besar masyarakat Lakur ini mereka mengambil daya terpasang itu 1 juta, daya 900. Ada yang 1.300, ada yang 2.200 juga. Tapi hanya sebagian kecil saja. Apa yang sudah dinanti masyarakat MBD, khususnya Pulau Lakor, mulai terwujud. Meski harapan demi harapan terasa muncul begitu perlahan. Jadi harapan saya secara pribadi, kalau bisa semua masyarakat Pulau Lakor ini, Kecamatan Lakor ini bisa pasang meter listrik. Karena itu ada penyeimbangan antara estimasi minyak dengan beban yang terpakai, begitu. Karena itu hitungan dari PLN tentang estimasi minyak yang terpakai dengan beban yang terpakai, begitu. Dalam arti masih sekitar 140 yang belum terpasang. 140 kakak. Ya. Sekarang ini berapa kakak? Berapa rumah yang sudah terpasang? 300-an katanya. Ya. Kalau yang saya punya apa yang tahu, karena setelah ketemu pasang ada foto tuh. Ada foto di Punama seperti, jadi kita bisa tahu jumlah. Kira-kiranya berapa, Pak? Kalau sekarang sudah sekitar 330 yang perkiraan estimasinya sekitar 330 pelanggan yang sudah terpasang di Kecamatan Lakor. Tapi cukup lama kami menanti. Ketika tahun 2022-2023 diresmikan, kami melihat tampaknya. Tapi sebelumnya itu kita masih pergunakan PLTS, bantuan PLTS untuk kita pakai untuk ke desa. Setelah itu kita beli juga papan tenaga surya untuk kita punya rumah sendiri. Setelah ada perubahan pada tahun lalu, itu resmi juga listriknya di sini. Maka kami melihat dampak daripada listrik adalah kami sedikit bisa bebas dan lega untuk melihat penerangan, dan kami bisa pergunakan untuk bisa makan dan juga proses belajar bagi anak-anak. Setiap tahun ada perubahan dalam pembangunan listrik, dan ini sudah mulai merata pada setiap pulau. Setelah ada kabupaten, ada di Maluku Barat Daya, dampaknya ada pada 90 sudah ada listrik yang masuk. Tidak hanya bagi masyarakat umum saja yang mengeluhkan kurang optimalnya pasokan sumber daya listrik PLN. Salah satunya juga fasilitas pendidikan juga merasakan dampaknya. Fonce Tanasela, selaku Kepala Sekolah SD Impres Werawan, Kabupaten Lakor, merasa bangga. Namun di satu sisi, proses belajar mengajar menjadi terhambat karena belum idealnya pasokan listrik untuk fasilitas sekolah. Sampaikan mengenai listrik yang sudah masuk di kecamatan kami, khususnya Kecamatan Pulau Lakor, kami merasa bangga ketika listrik sudah masuk. Tetapi ada banyak hal yang ingin kami sampaikan juga, bahwa listrik hanya menyala dari jam 6 sampai jam 12. Di sini juga kami merasa kecewa karena akses untuk kita mau melakukan segala sesuatu di waktu siang itu tidak bisa sama sekali. Sehingga kami mohon dari pemerintah desa untuk dapat melihat hal ini. Apalagi kami daerah terpencil seperti ini,
sangat membutuhkan sekali penerangan, itu sangat penting sekali untuk kami di sini. Dengan demikian, kami mohon agar supaya ibu maupun bapak-bapak yang ada datang ini untuk dapat melihat hal ini, sebab proses belajar mengajar kami di sini sangat tersendat. Mengapa? Alasannya karena listriknya pada waktu siang tidak menyala. Akibat listrik tidak menyala waktu siang, terpaksa kami harus menggunakan papan panel atau juga bisa juga seperti mesin genset untuk melakukan aktivitas kami di siang hari. Meski demikian, Fonce Tanasela tetap berharap dengan kondisi yang sedang terjadi, kedepannya usaha-usaha pemerintah mendorong kemajuan infrastruktur dan fasilitas publik agar lebih baik lagi, terutama kebutuhan listrik untuk fasilitas pendidikan dan perkantoran lainnya. Yang pertama barangkali pembangunan yang ada di sini harus diperbaiki. Yang kedua, kita lihat juga bahwa mohon agar supaya listrik itu jangan menyala hanya cuma 6 jam. Tapi kalau bisa itu dari pagi sampai malam, atau dari pagi sampai malam, habis itu dapat pagi juga tidak mengapa, karena di sini sekolah-sekolah sangat membutuhkan, bukan saja sekolah, tapi kantor-kantor yang lain juga sangat membutuhkan tenaga listrik itu untuk melakukan aktivitas mereka di jam pagi sampai siang itu. Untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas wilayah MBD, tentunya perlu adanya perhatian dan pendekatan antara pihak pemerintah, stakeholder, dengan pihak masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana progres yang sudah dikerjakan, setiap kendala-kendala yang terjadi, dan juga untuk menentukan rencana serta langkah selanjutnya yang akan dijalankan. Weruhair A.A. Petrus, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya menyampaikan informasi kegiatan program Bakti Kominfo. Upaya nyata Kementerian Kominfo guna memenuhi komitmen menghadirkan layanan seluler 4G bagi masyarakat di daerah 3T secara bertahap. Namun masih perlu perhatian dan strategi berikutnya untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik lagi. Telah bakti dalam hal ini dari Kementerian Kominfo, program pemerintah untuk Indonesia Melek Internet, Indonesia bebas blank spot, itu sampai hari ini itu sudah 100% sebenarnya. Untuk agendanya sudah 100%, artinya semua daerah yang berpenghuni semua sudah terjangkau. Namun memang ada 2 titik yang sampai hari ini masih kendala. Masih kendala artinya perangkatnya belum bisa dibangun di situ, karena salah satunya itu adanya daerah kawasan konservatif sumber daya alam itu di Metimarang, dan juga hutan lindung di Desa Hertuti, Kecamatan Babar. Sehingga sampai hari ini dari Bakti lewat pihak pengembang juga belum bisa bangun karena berisiko, karena izinnya belum ada. Program yang dibangun 2022 sampai dengan hari ini itu semua belum berproses, ini dengan baik. Artinya jaringannya sih tersedia, tapi aksesnya nggak ada gitu. Jadi bagaimana mau, ini terpaksa untuk kegiatan pemerintahan yang membutuhkan jaringan yang lebih baik, dalam hal ini akses internet yang lebih kuat, lebih baik, terpaksa banyak yang harus menyeberang lautan, harus datang ke ibu kota kabupaten maupun ke kecamatan yang masih baguslah jaringannya. Sehingga itu juga kadang-kadang menghambat proses-proses pelayanan di desa maupun di tempat-tempat pelayanan, misalnya tenaga medis. Dia sebagai admin, misalnya admin Danabok atau tenaga operator sekolah, misalnya dia harus meninggalkan pelayanan dia kepada anak sekolah maupun masyarakat, dalam hal ini kesehatan, untuk mencari jaringan yang lebih baik untuk melaporkan kondisi di sana. Harus datang ke kabupaten, kalau menunggu jadwal kapal bisa saja bisa 2 minggu, bisa 1 bulan.
Dengan demikian, kendala-kendala lapangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya akan menjadi serapan aspirasi sebagai langkah strategi dan keberlanjutan percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang akan datang. Wairuhair AA Petrus juga mengimbau kepada masyarakat MBD untuk menggunakan serta menjaga fasilitas yang sudah diberikan. Iya, untuk masyarakat sendiri, kita juga dari Dinas Kominfo, pemerintah daerah Maluku Barat Daya sangat menginginkan, juga berharap sangat untuk masyarakat kita, masyarakat MBD ini semua terlayani dengan baik. Namun kondisi saat ini memang kita cuma bisa mendorong dan membuat semacam istilahnya ini kepada pemerintah pusat, dan ini lewat Kementerian Kominfo Bakti untuk membantu masyarakat di sini. Jadi masyarakat diharapkan bersabar dengan melihat kondisi yang ada, menggunakan fasilitas yang ada sebaik mungkin. Misalnya kalau harus menyeberang atau harus bergeser sedikit, dalam hal ini mungkin di desa yang ada yang kurang, jaringannya kurang kuat, kurang apa, bersabarlah untuk bergeser ke desa-desa yang lain sambil menunggu program-program lanjutan, perbaikan-perbaikan yang sementara ini diupayakan dengan dukungan dari pemerintah pusat dan juga dari pemerintah daerah, support atau semacam dorongan dari Bupati dalam hal ini sebagai orang yang harus melakukan semua itu demi rakyat Maluku Barat Daya. Jadi untuk masyarakat Maluku Barat Daya sabar, pasti akan terlayani semuanya, dan itu harapan kita ke depannya. Semua masyarakat pasti sama, dari Ustutun sampai Marcella, semua akan pasti terlayani dengan baik. Harapan majunya sebuah daerah akan selalu menjadi impian setiap insan. Namun yang perlu ditekankan, jangan melupakan adat budaya leluhur yang sudah dilahirkan. Ragam kearifan lokal budaya masyarakat MBD juga tak kalah menariknya. Hal tersebut tidak lepas dari perhatian pemerintah untuk mendorong kebudayaan lokal agar tetap terjaga dan lestari. Terkait hal tersebut, sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ikut menjadi bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur karena dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar MBD. Sebuah pengetahuan umum, kain tenun adalah ciri khas daerah Indonesia Timur. Jenis dan motifnya pun beragam, tergantung daerah mana kain tenun tersebut berasal. Kain tenun bukan sekedar hiasan bagi masyarakat adat daerah Kepulauan MBD. Lebih dari itu, tenun adalah sebuah simbol dan ciri yang sakral. Tenun akan selalu hadir di setiap acara-acara adat, seperti salah satunya budaya seni tari tradisional. Kain tenun MBD juga punya ciri khas tersendiri karena tidak akan ditemukan dimanapun kecuali di MBD. Seperti Reina Mioro yang sudah menekuni usaha kain tenun di MBD sejak 2018. Usaha tenunnya membantu perekonomiannya sebagai salah satu masyarakat di MBD. Motivasi dan dorongan pemerintah setempat yang juga membantu eksistensi budaya dan kerajinan tradisional khas MBD. Saya kesini tuh sekitaran tahun 2018 ya, belum menetap juga karena masih pulang pergi. Anak-anak juga masih sekolah di sana, tapi setelah saya kesini ya lihat situasi di sini ya, paling kalau usaha tenun sama jahitan di sini ya bisa karena rata-rata yang saya lihat di sekeliling Kota Tiapur ini ya penjahitnya dari luar ya, jadi saya kesini tuh mencoba ya kalau boleh perkembangan usaha yang kemarin di Samlaki bisa berkembang di sini dengan harapan ya. Jadi 2019 kemarin setelah datang ke sini ya keliling-keliling tidak ada yang jual tenun, lalu ada tarian-tarian, orang cari-cari tenunnya susah juga. Ya, saya timbul inspirasi untuk
jualan tenun. Kemarin ya posisi di pasar jualan di pasar yang kemarin sudah bongkar. Ya, kurang lebih 1 tahun di situ, lalu kita pindah lagi ke sini. Kalau dari tahun 2019 perjalanan untuk sampai sekarang ini ya lumayan, karena seiring waktu berjalan ada motivasi dari Bupati juga untuk membudayakan tenun untuk MBD dan kalangan pegawai. Ya puji Tuhan sampai sekarang ada sajalah, ada yang langsung jahit, karena kita juga melayani jahitan juga, jadi beli tenun di sini langsung dijahit. Saat tenun ini lumayan juga karena rata-rata kunjungan dari luar, misalnya ada kunjungan kayak dari pusat, dari provinsi, kadang-kadang datang kunjungan ke sini kan oleh-oleh, standarnya biasanya mereka datang beli tenun untuk oleh-oleh, ya lumayan. Reina Mioro yang sudah merasakan manisnya usaha tenun juga memiliki harapan tentang keberlangsungan budaya warisan tenun MBD, memberi estafet dan meregenerasi kaum muda yang memiliki perhatian dan menjaga warisan budaya nenek moyang. Kita berharap juga tenunan ini bisa masuk ke kalangan sekolah maksudnya, karena kalau dari sekolah kan anak-anak dididik untuk bagaimana mengelola kerajinan tangan, khususnya tenun. Jadi tenun dia berkembang dari situ, kemudian anak-anak bisa jadi penghasilan khusus untuk dorang lah begitu, karena rata-rata di sini ketemu produksi dari luar, karena memang ada pengrajin di sini yang memproduksi sendiri, makanya pasoknya dari luar. Tak hanya kerajinan kain tenun MBD yang merupakan budaya warisan nenek moyang yang harus dijaga dan terus dilestarikan. Bapak satu ini juga memiliki kreasi kerajinan tangan tempurung kelapa yang juga dapat dijadikan oleh-oleh khas MBD. Bapak pengrajin tempurung kelapa sudah menjalankan kerajinan tempurung kelapanya sejak tahun 2014. Namun selama hampir 9 tahun, beliau hanya berjalan sendiri tanpa adanya dukungan pihak manapun. Sejak 2023, dengan adanya perhatian dan bantuan pemerintah dalam mendorong usaha UMKM, masa depan kerajinan tempurung kelapa akan lebih cerah dan dapat dijadikan sebagai sumber perekonomian masyarakat MBD. Usaha UMKM seperti tempurung kelapa, kain tenun, dan kerajinan tradisional agar tetap dijaga dan dikembangkan. Meskipun sekarang hanya menjadi sumber perekonomian dalam skala kecil, namun masa depan UMKM juga dapat mengatasi masalah perekonomian masyarakat secara luas karena potensinya yang cukup besar. Kita berharap di 16 tahun usia Kabupaten Maluku Barat Daya,
pembangunan yang dilakukan mampu menjangkau seluruh wilayah Maluku Barat Daya sehingga mencegah terjadinya disparitas atau ketimpangan antar wilayah, tetapi juga mampu memenuhi fasilitas dasar yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan warga masyarakat di Maluku Barat Daya, sehingga seluruh warga masyarakat Maluku Barat Daya memungkinkan untuk menjangkau sarana kesehatan, sarana pendidikan, tetapi juga memungkinkan untuk menjalani kehidupan yang lebih layak, baik dari sisi perumahan, pemukiman, penyediaan air bersih, penyediaan listrik, dan berbagai kebutuhan lainnya yang belum terselesaikan sampai hari ini. Kita juga berharap bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya angka kemiskinannya makin terus ditekan, sehingga di waktu mendatang akan jauh di bawah angka kemiskinan provinsi maupun angka kemiskinan nasional. Menjaga kedaulatan negara di era transformasi digital tidak hanya soal pertahanan dan keamanan, namun juga perlu mengoptimalkan seluruh kebutuhan dasar masyarakatnya demi Indonesia yang lebih merata dan sejahtera. Dirgahayu Kabupaten Maluku Barat Daya, tetap jaya, semoga semakin berkembang, NKRI di hati.